Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, segenap karyawan rumah sakit yang kami hormati, semoga Bapak Ibu kita awali kajian kita dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tema tentang akidah. Saya di request oleh Ustaz Adi untuk membahas tema tentang akidah, keyakinan. Untuk itu kita bahas bersama-sama masalah yang paling asasi, yang paling mendasar, paling fundamental, yaitu masalah seseorang masuk ke dalam agama Islam, yaitu tentang syahadat, tentang makna dua kalimat syahadat. Ini sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Ya. Dua kalimat syahadat itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita, dalam keberagamaan kita, karena syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama berarti menentukan Islam atau tidaknya seseorang yang pertama. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, yang di atas 5 perkara itulah Islam bisa tegak. Seseorang disebut sebagai seorang muslim, yaitu bersaksi, bersyahadat bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Berarti yang lainnya bukan Tuhan. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, menegakkan sholat, menunaikan atau membayar zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Ini seperti ini. 5 hal yang menjadi penentu keislaman seseorang. Nah, di antara 5 hal itu, 5 rukun itu, mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Mari kita kupas satu persatu. Sholat itu memang berat. Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bersikap sabar dan melaksanakan sholat. Sungguh yang demikian itu sholat itu lakabirat, sangat berat, ya, berat. Tetapi akan menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Illa alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, sholat tidak berat.
karena imannya benar. Di dalam ayat berikutnya itu disebutkan siapa yang orang khusyuk, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa kelak mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepada itu yang khusyuk. Nanti kalau kita pas gimana khusyuk dalam sholat itu bisa lebih detail lagi. Tapi dalam kesempatan ini tidak kita bahas. Jadi intinya sholat memang benar, tapi bagi orang yang khusyuk tidak benar. Kemudian yang kedua, zakat itu juga berat. Tetapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar, tentu akan menjadi ringan. Dan dalam fikih zakat itu disebutkan bahwa zakat itu wajib bagi orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai ketentuan nisab dan haul. Nisab pengertiannya apa itu? Jumlah minimum dari suatu harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya kalau zakat emas itu nisabnya adalah 85 gram. Dimiliki seberapa lama? Selama 1 tahun. Jadi kalau mempunyai emas 85 gram selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau kita punya emas yang dijual di toko emas, itu bukan emas yang dizakatkan, karena itu adalah barang dagangan. Maksudnya emas yang dikeluarkan ini adalah emas yang sebagai harta simpanan, sebagai aset, sebagai harta simpanan. Gitu. Lalu kemudian zakat pertanian juga begitu. Kalau punya padi 8,5 kuintal, jagung, belimbing, kalau kita punya belimbing sampai 8,5 kuintal, pelem, jeruk, kacang panjang, apapun, kacang tanah, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kalau dengan pengairan atau irigasi itu 5%, tapi kalau dari air hujan itu 10%. Zakat ternak juga begitu. Ya. Kalau sudah punya kambing sekian ekor dikeluarkan 1 ekor, sapi sekian. Tidak punya ternak, tidak punya pertanian, tidak punya emas, tapi punya gaji sebagai karyawan rumah sakit yang kalau dikumpulkan gajinya itu dalam waktu 1 tahun senilai 85 gram emas. 1 gram sekarang berapa, Bang? 2 juta. 2 juta. Emas tua, tidak emas tua. 200. Emas tua. Kalau saya itu punyanya hanya emas kaki saja. Ya. Nah itu kali 85 gram. Tinggal dihitung. Ya.
dalam kurun 1 tahun. Jadi gaji kita selama 12 bulan kalau dijumlahkan itu senilai 85 gram emas tadi. Kalau belum sampai sejumlah itu, belum dikeluarkan zakat. Jadi berat. Tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar, tentu menjadi ringan. Dan kalau belum sampai nisab juga belum dikeluarkan zakatnya. Kalau mau mengeluarkan dalam bentuk apa? Infak, sedekah secara bebas yang tidak mengikat. Puasa itu juga berat, tapi bagi yang beriman dengan baik akan menjadi ringan. Buktinya kemarin semua kita melaksanakan puasa, jadi tidak berat. Bahkan rasanya dia merasa berdosa kalau tidak berpuasa, karena kita semua dasarnya karena beriman. Haji juga berat, tapi bagi yang bertakwa menjadi ringan. Nyatanya orang mengantri haji sampai belasan bahkan puluhan tahun yang tidak bisa kita berangkat langsung, ini tidak bisa. Karena itu haji itu sesungguhnya adalah panggilan. Kalau belum ada panggilan ya belum bisa berangkat. Nah, haji itu juga macam-macam. Ada haji ini abidin atas biaya dinas, atas biaya dinas. Ada haji banteng, haji batine dodolan genteng. Ada haji wahyu, haji krono sawai kayu. Ada haji sokek, haji songgo. Intinya kalau sudah merupakan panggilan tidak berat. Dan juga karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang secara materi cukup, awalnya sehat, tetapi tidak daftar haji karena memang tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Nah, kita ini punya ketakwaan, badannya sehat, kadang-kadang sangune sing dereng. Tidak apa, paling tidak niat di dalam hati sudah ada. Nanti semuanya akan dimudahkan. Jadi yang menentukan adalah iman. Sholat, zakat, puasa, haji, itu yang menentukan adalah iman. Yang iman itu ditentukan oleh baiknya syahadatnya, yaitu yang menjadi rukun pertama dalam Islam kita. Jadi berangkatnya semuanya dari sana. Kalau syahadat kita baik, ya semuanya begitu. Tapi kalau syahadat kita hanya di lisan tetapi tidak di hati, itu hanya apa? Hanya ucapan lisan saja, tidak merasuk ke dalam hati saja. Jadi itu maksudnya. Kenapa kalau syahadat itu menjadi rukun Islam pertama? Diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam, berarti syahadat itu sangat penting. Karena dia menjadi titik tolak baiknya rukun selanjutnya. Bereskan dulu syahadatnya, nanti akan mudah melaksanakan sholat. Kalau sudah punya harta yang cukup sesuai dengan syarat ketentuan, rukun zakat akan mudah menunaikan. Apalagi puasa, karena orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kemarin sudah kita bahas. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, ya. Lalu kebahagiaan yang kedua, berbahagia karena mendapat balasan dari Allah, masuk surga melalui pintu namanya pintu royal, itu kemarin sudah kita ceritakan. Ya. Syahadat itu menjadi pintu masuk Islam, yaitu bagi orang kafir yang mau masuk Islam.
Jadi orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, kalau mau menjadi muslim harus mengucapkan syahadat. Seperti pada zaman Rasulullah itu, kami juga beberapa kali mengislamkan atau mensyahadatkan orang yang sebelumnya kafir atau non-muslim untuk menjadi muslim. Dia harus, setelah ia mengucapkan syahadat, maka ia muslim apapun niatnya. Mungkin dia masuk Islam itu karena mengikuti calon suaminya yang seorang muslim. Calon suaminya tidak mau menikahinya kalau dia non-muslim misalnya, maka karena sudah cinta ya mengikutilah. Padahal sebetulnya bukan berangkat dari keyakinan misalnya, tapi kan kita tidak tahu ya, kami ketika mensyahadatkan seseorang itu ya enggak saya tanya benar dari hati sendiri atau tidak. Yang kami tanyakan biasanya dipaksa atau tidak, karena Allah sudah menyatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan untuk memasuki agama yang baru. Karena urusan hati itu apa? Niat itu urusan Allah. Kita manusia tidak tahu. Sedalam-dalamnya samudra aku tahu dasarnya, tetapi dalam hatimu aku tidak. Itu kayak sebuah apa? Tidak tahu. Seperti misalnya dalam sebuah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah waktu itu, ada sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berarti Usamah anaknya Zaid. Zaid bin Harithah itu adalah pelayan Rasulullah SAW. Jadi ini anak dari pelayan Rasulullah, sangat disayangi oleh Rasulullah. Ini dalam sejarah diangkat oleh Rasulullah menjadi satu-satunya panglima termuda, Usamah bin Zaid. Kalau di zaman modern kan ada Usamah bin Laden. Usamah bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir. Setelah orang kafir itu terdesak dan hampir dipenggal kepalanya, ia bersyahadat, mengucapkan syahadat. Tetapi Usamah tetap membunuhnya, tetap membunuh orang itu. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau Rasulullah marah. Wong sudah bersyahadat kok lu pateni iki piye to maaf lu pateni itu Usamah berkilah ngeles bahwa orang itu bersyahadat hanya untuk taktik supaya tidak dibunuh, itu katanya. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa tidak kamu belah dadanya untuk kamu ketahui isi hatinya? Ya, kenapa tidak kamu belah dadanya untuk kamu ketahui isi hatinya? Ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita mengetahui niat seseorang itu tidak bisa. Niat itu urusan Allah. Yang dituntut dari kita kalau orang itu sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, berarti muslim. Kalau orang sebelumnya kafir. Berikutnya, tidak ada istilah syahadat ulang. Ada sementara kelompok orang Islam yang mewajibkan syahadat ulang bagi orang muslim kalau sudah balik. Kalau tidak berarti kafir. Ada pemahaman begitu. Kalau sudah sunat, ya, harus syahadat lagi. Nganteng biasanya oleh Pak Naib disuruh syahadat dulu. Ayo. Bahkan kalau tidak syahadat katanya tetap dalam kondisi kekafiran. Itu tidak benar. Di dalam Al-Quran, hadis maupun sirah nabawiyah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Ada syahadat ulang. Termasuk juga ada tajdidun nikah, memperbarui
nikah. Pernah dengar tak tidak? Ada tasbih nikah. Kalau sudah pernah mengikrarkan ijab kabul, ya sudah, itu sudah sah untuk selamanya, kecuali diceraikan. Nah, cerai itu ada cerai mati, ada cerai hidup. Kalau cerai mati karena salah satu atau keduanya dipanggil oleh Allah kembali kepadanya. Kalau cerai hidup, ya proses di itu jalan temukan itu kan pengadilan agama itu. Nanti pengadilan agama akan mengeluarkan akta cerai. Nah, itu berarti secara hukum sudah berpisah sebagai suami istri. Tapi kalau syahadat tidak. Kalau masalah ini menyangkut keislaman, tentu dibahas di ketiga sumber Islam tersebut: Al-Quran, Al-Hadis, dan sejarah yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat. Tidak sekali kita sadar. Analoginya begini, Bapak Ibu. Monggo perhatikan ke ayat semuanya. Analoginya begini. Kita itu semuanya, semua itu ya semua manusia lahir di dalam rumah Islam. Kita semua tanpa kecuali, siapapun orang tua kita. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir selalu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu pengertiannya bagaimana? Satu, tidak mempunyai dosa. Dalam Islam, setiap anak atau bayi yang lahir itu tidak punya dosa. Bahkan sampai anak itu berkembang menjadi remaja, pokoknya belum mencapai akil balik, dia belum berdosa. Makanya kalau ada anak kecil rupanya di dalam musola di masjid kan tidak boleh dihukum, tidak boleh. Wong masih anak, tidak berdosa. Anak kita kalau nggak sholat tidak berdosa, tidak puasa tidak berdosa, karena belum dibebani hukum-hukum syariat. Jadi setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam pengertian tidak berdosa. Kemudian fitrah yang kedua adalah bertauhid, mengesahkan atau menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa dalam hadis ini kalau Rasulullah tidak menyebutkan atau menjadikannya musyrik? Tidak menjadikannya dia Islam, karena fitrah itu sendiri artinya adalah Islam. Jadi itu rahasianya. Oke. Jadi saya ulangi, setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi, artinya beragama lain yang melenceng dari agama fitrah. Gitu. Berarti semua manusia itu lahir di rumah Islam. Nah ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam sendiri. Nah ini kemudian semua kita lahir di dalam rumah Islam. Nah, semua kita menjadi Muslim. Seperti itu di dalam rumah Islam, sehingga semua kita pada dasarnya adalah Muslim.
Superman namanya Spiderman. Spiderman. Manusia laba-laba. Kalau Superman itu kan manusia super. Ya, manusia super. Padahal tidak ada manusia super. Yang ada adalah super team. Ya, dan gitu. Rumah sakit kita ini bisa menjadi maju itu karena adanya tim yang kuat, tim yang solid. Kalau hanya seorang direktur rumah sakit, tapi semua karyawannya nakal misalnya, ya tidak akan maju. Jadi perlu didukung oleh semua pihak, para pemangku kepentingan, stakeholder. Nah, gitu. Ini hanya contoh saja kok, Pak Sito, contoh saja. Kenapa ada kok begitu? Karena dia bisa berpotensi untuk keluar dari rumah Islam karena faktor orang tuanya. Nah itu makanya di bawahnya dikasih garis-garis dengan apa namanya, ada nyalanya begitu. Karena orang tuanya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mogadul, keyakinan kejawen, dan lain-lain sebagainya. Banyak macam kebatinan, macam-macam. Kalau lahir di Iran sana mungkin juga menjadi Syiah, ya kan begitu. Itu kedua orang tua, karena orang tua adalah lingkungan terdekat bagi anak. Ya, maka yang menentukan itu orang tua. Ya, makanya kacang orang meninggal pelajaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini termasuk dalam agama, kan begitu. Ya. Nih, Spidernya keluar dari rumah. Awalnya kan begini, karena pengaruh orang tua, kemudian menjadi pergi dia dari rumah Islam itu, sehingga dia menjadi kafir, keluar dari rumah Islam itu untuk menjadi Muslim lagi. Kalau sudah keluar dari rumah Islam harus bersyahadat, gitu maksudnya. Sehingga perannya sangat penting bagi keislaman seseorang. Nah, ini karena dikatakan penting karena syahadatain itu merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam. Berarti penting sekali. Kita tidak diakui keislaman kita kalau tidak bersyahadat. Sebaik apapun seseorang, misalnya dia suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, suka menyekolahkan anak orang dan seterusnya, baik dalam pandangan manusia, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilakukan bukan karena Allah. Syahadat itu adalah bentuk pengakuan kita kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau melewati pintu ini berarti belum Muslim. Tidak mau melewati pintu ini berarti belum Muslim. Nah, kadang ada orang bertanya, Islam tidak adil, yang mau masuk surga harus menjadi Muslim. Memang begitu, ketentuannya dari Allah seperti itu. Kita tidak boleh membuat ketentuan sendiri. Jangan kita itu merasa benar sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan angan-angan dan hawa nafsu kita. Jadi benar menurut siapa dulu. Allah sudah menyatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran sejati adalah dari Tuhan. Berarti yang lainnya pasti salah, gitu. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Berarti yang selain itu ya sama. Itu aja. Sederhana. Ya. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap keyakinan kita. Ya. Jadi mereka kadang-kadang wong salah orang gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing betah tak tandur pari jebule sing didukul suket tadi. Jadi seperti itu. Tidak boleh kita itu tidak mempunyai keyakinan yang jelas. Jadi keyakinan kita harus jelas. Al-haqqu mir rabbi. Kebenaran yang sejati hanya dari Tuhanmu. Inna dina indallahi Islam. Bagaimana kita yang dari awal sudah lahir Muslim, orang tua kita Islam, kita lahir di keluarga Muslim, ya, lahir di keluarga Muslim, ya bersyukur, ya, kita menjadi Muslim kan hanya karena orang tua kita Islam, yuk bersyukur kita daripada kita lahir di keluarga non Islam non Muslim kan begitu. Justru itu harus kita syukuri gitu. Hanya saja kita tidak boleh terhenti sebagai seorang Muslim keturunan. Bahwa orang tua kita Muslim kemudian kita menjadi Muslim itu baik, tapi tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Makanya kita kemudian perlu belajar akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Akidah itu adalah yang berhubungan dengan keyakinan. Bagaimana kita beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, hari akhir, hal-hal yang baik lainnya. Itu namanya akidah. Jangan sampai salah. Ya, misalnya kita mempunyai keyakinan orang itu kalau sudah meninggal nanti pada hari ketiga, ke-7, ke-40 kembali ke rumah keluarganya. Ya. Oleh karena itu kita harus membacakan bacaan-bacaan tertentu kepada. Dari mana? Kalau kita cek di Al-Quran di hadis juga, itulah yang disebut takhayyul. Takhayyul berasal dari kata takhayyala, ya takhayyal. Itu tidak boleh kayak ini salah. Untuk menjadi kuat dan untuk bersenjata, maka kita harus memakai baju onto usul. Ya, kita harus mempunyai aji lembu sekilan. Jadi setiap mau ditusuk dengan senjata tajam selalu berjalan sekilan. Namanya lembu sekilan atau aji gelabak pengantolan. Jadi serasa ini membacok besi atau tembok itu tidak. Lembut sakilan. Jadi itu tidak benar. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar. Taklim ini salah satu medianya. Ya. Syukur kalau kita bisa mereview, merangkum dan sebagainya. Ya. Maka itu akan sangat bermanfaat. Jadi meskipun kita sudah berada di dalam rumah Muslim, rumah Islam, penting juga untuk mendalami Islam kita. Kenapa juga syahadat itu dikatakan penting? Karena dia berisi ringkasan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama, bahwa inti ajaran Islam adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Kita mengobati orang, menyuntik orang, ya, maupun melakukan tindakan-tindakan medis yang lainnya,
Kalau tidak karena Allah, dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Urusan sembuh atau tidak itu kan urusannya Allah, tapi kan kita lakukan karena Allah. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah. Ya. Jadi khususnya dalam masalah agama harus mutlak ittiba kepada Rasul, tidak boleh tidak. Kalau menyimpang nanti ya tidak diterima. Keduanya ini ada di dalam syahadatain, dua kalimat syahadat. Ya. Yaitu yang pertama, ikhlas kepada Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Kita tidak bisa tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Misalnya mau sholat, ya, di dalam Al-Quran kan memang diperintahkan oleh Allah wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana cara kita mendirikan sholat? Ya. Maka di dalam hadis itu dijelaskan, ketika seseorang mau sholat, dia harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun besar, baik badan maupun pakaian dan tempatnya, semua dalam keadaan suci. Kalau badan itu suci dari hadas, kalau tempat dan pakaian suci dari najis. Beda pengertiannya juga. Hadas, segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita melalui jalan depan maupun belakang yang menyebabkan batal wudu atau batal mandi kita. Hadas. Najis, sesuatu yang menempel pada badan, pakaian maupun tempat sholat yang menyebabkan tidak sah sholat, itu najis. Ya. Kemudian juga masuk waktunya. Sekarang kita mau sholat asar nggak sah kecuali bahwa kita musafir, karena musafir mempunyai ketentuan khusus, boleh melaksanakan sholat belum pada waktunya karena sholat jamaah. Bahkan boleh diringkas sholat kosong. Ya, menghadap ke arah kiblat tidak boleh sembarangan. Islam sudah menetapkan fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap itu ada wajah Allah. Tapi ketika sholat harus menghadap ilal masjidil haram, ke masjidil haram, tepat ke arah Ka'bah. Itu dijelaskan oleh Rasul, tidak ada di dalam Al-Quran. Inti Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu membahas tentang Tuhan, tentang manusia, tentang Allah, tentang alam semesta. Ya, itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kan penting sehingga wajib dibaca setiap sholat. Sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau sholat yang dilakukan dengan suara keras, seperti sholat maghrib, isya dan subuh, atau sholat Jumat? Ya, ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang diikuti oleh kita, ya, bahwa makmum mengikuti bacaan imam. Maksudnya ketika imam membaca dengan suara keras, makmum mendengarkan. Itulah makna dari ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Yaitu ketika sholat, ketika imam membaca keras maka makmum diam, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kita apa? Kita. Karena itu Al-Fatihah itu disebut dengan istilah lain as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang.
Jadi kita minimal 17 kali karena sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. Nah ini. Baik, berikutnya kita mempelajari sesuatu itu supaya lebih mudah, belajar mulai dari yang global atau yang umum terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan syahadat. Mempelajari sesuatu lebih mudah dari yang global terlebih dahulu, baru yang lebih rinci. Demikian pula misalnya ketika kita di sekolah juga seperti itu. Ya. Kenapa kita belajar Islam tidak demikian? Tidak memulai dari mempelajari syahadatain dulu, yang global dulu. Jangan yang rinci terlebih dahulu. Ini analoginya Bapak Ibu. Kita sama jam saja. Gimana Pak Ciko? 1 jam. Tadi mulai jam 1:05 ya. Jam iya. Berarti sampai jam 2:05 kan? Iya. Saya khawatir sudah belum ya dia. Iya. Misalnya Bapak Ibu, ini analogi. Ketika kita di sekolah di SD itu kita belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Cabang ilmu pengetahuan itu ada ekonomi. Itu kita pelajari di SMP. Jadi di SD kita itu belajar IPS, tapi belum belajar ekonomi. Itu kita pelajari di SMP. Tapi di SMP kita belum belajar akuntansi. Kita belajar di SMA. Mungkin sudah mulai belajar manajemen dan lain-lain. Begitu pula ketika kita mulai mengenal ilmu politik dan ilmu sosial, tapi belum detail. Masih ada ilmu politik, ada hukum internasional, ada HI. Itu kita biasanya pelajari di bangku kuliah, kan begitu. Bagi yang mau menjadi diplomat itu harus belajar HI, hukum internasional dan lain-lain. Demikian pula dengan ilmu sastra. Jadi di SD kita baru IPS, tapi belum ada baru bahasa Indonesia. Tapi sekarang belum terlalu dalam itu kita dalami di SMP. Kita mengenal pujangga. Dahulu misalnya ada nama Sultan Takdir Al-Syahranya, kan begitu. Ada Amir Hamzah, kan begitu. Macam-macam itu kan mulai dikenalkan kita dengan tokoh-tokoh sastra Indonesia, kan begitu. Tapi juga penting baru ketika kita masuk ke Fakultas Sastra itu ada sastra Indonesia, ada juga sejarah dan lain-lain. Jadi itu gambarannya. Begitu pula dengan ilmu hukum, nanti ada cabang-cabang yang lainnya. Ini jadi SD kita baru IPS saja. Nah, begitu pula kita mulai belajar 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Ya. Itulah dasar kita mengucapkan syahadat. Tidak ada Tuhan yang hak, yang benar melainkan Allah. Wastaghfir li dzambi, mohonlah ampunan kepada bagi dosamu, ya. Walil mu'minina, dan dosa orang-orang mukmin, wal mukminati, laki-laki maupun perempuan. Jadi asas fondasi yang pertama-tama adalah memahami bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syahadat juga disebut sebagai asas perubahan. Harus mulai dari mana kalau kita ingin melakukan perubahan masyarakat?
pertanyaan yang jawabannya sangat sulit. Rasulullah sendiri kebingungan, itu sebagaimana disebutkan di dalam surat 93 ayat yang ke-7 ya. Surat 93 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskannya dan menunjukkannya bahwa yang pertama-tama kali harus dibenahi dari kerusakan masyarakat itu bukan politiknya, bukan ekonominya, bukan akhlaknya, tetapi adalah dari imannya terlebih dahulu. Ini kita ringkas. Yang paling bawah itu. Jadi kenapa tidak dari aspek politik, ekonomi dan moral, ya? Tetapi harus dimulai dari syahadat, keyakinan akan ketuhanan Allah dan beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai pembawa risalah. Ya. Karena yang namanya tirani akan tetap menjadi tirani. Ya, jiwa yang terjajah akan tetap terjajah. Kalau hanya mengobarkan semangat kebangsaan Arab waktu itu, ya, maka sungguh hanya berpindah tirani. Waktu itu yang ada, ya, negara superpower waktu itu yang ada adalah Romawi dan Persia. Romawi itu di belahan bumi barat, Persia di belahan bumi timur. Ya, sekarang Iran itu. Romawi itu di Italia pusatnya, kota Roma. Yang diinginkan oleh Allah adalah taufik tegak dari langkah pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar yang hak disembah kecuali Allah. Kenapa juga tidak memulai dengan revolusi sosial? Revolusi sosial itu seperti yang terjadi di Soviet, menghilangkan kelas-kelas sosial. Tidak ada hak kepemilikan pribadi. Itu namanya revolusi sosial. Ya. Dan Islam itu menghilangkan dendam. Sistem Islam dalam masalah pembagian harta didasari oleh ketaatan kepada perintah Allah karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat. Jadi bukan dengan perampasan yang mengakibatkan dendam antar orang, antar anggota masyarakat. Dan ini terjadi kalau langkah pertama yaitu kalimat tauhid akan ditegakkan. Banyak yang menginginkan kenapa tidak menegakkan negara khilafah, kan gitu, agar hukum syariat bisa ditegakkan. Kalau itu tidak berangkat dari keyakinan yang benar dan kuat dari masing-masing anggota masyarakatnya, itu akan terjadi sesaat revolusi. Tapi setelah itu akan kembali dia. Itu yang dimaksud. Nah, tadi juga termasuk dengan gerakan moral. Moral harusnya menjadi landasan yang kuat. Nah, karena itu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ini, selama 13 tahun intinya ini beliau konsisten dalam menanamkan tauhid. Rasulullah itu kan diangkat menjadi Rasul pada usia berapa Bapak? 40 tahun. Beliau wafat pada usia 63. Berarti kalau kita hitung beliau menjalankan misi kerasulannya itu 23 tahun.
23 tahun itu dilaksanakan di Mekah atau fase Makkiyah kita menyebutnya 13 tahun. Sedangkan di Madinah berarti 10 tahun sampai wafat. Nah, 13 tahun itu Rasulullah konsisten menanamkan tauhid. Di dalam sirah atau sejarah Nabi dijelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW di saat Mekah itu fokus pada penanaman akidah. Kita perhatikan ayat-ayat atau surat-surat yang turunkan yang pendek-pendek. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Juz 30 rata-rata adalah surat Makkiyah. Karena fokus pada penanaman akidah. Setelah di Madinah baru hukum halal haram diterapkan. Bahwa minuman keras itu haram, itu ya ketika sudah di Madinah, belum di Mekah. Hukum potong tangan, hukum rajam dan sebagainya, hukum-hukum itu dijelaskan, diberlakukan ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Ini dalilnya. Iman sebelum halal dan haram. Kalau orang sudah mempunyai keimanan yang kuat, dia disuruh apa saja pasti akan mengerjakan. Mulai dari sholat, puasa, zakat dan jadi sesungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surat Mufassil yang berisi tentang surga dan neraka. Ya. Hingga keislaman manusia menjadi kokoh. Lalu turunlah tentang halal dan haram, termasuk ayat tentang hijab. Surat Al-Ahzab ayat 59 maupun surat An-Nur ayat 31. Itu juga ketika Rasul sudah berada di Madinah. Jika yang pertama kali turun sesuatu yang berkenaan dengan jangan minum khamr, pastilah mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan selamanya. Jangan berzina, pastilah mereka mengatakan kami akan meninggalkan, tidak akan meninggalkan, karena akidahnya menunggu. Jadi fondasi kita inilah yang menjadi penting, dan itu yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Maka idealnya syahadat yang kita ucapkan bukan sekedar kita ucapkan, tetapi harus menjiwai. Oleh karena itu sekarang ini kan masih ada orang sudah bersyahadat tapi tidak sholat. Ada. Banyak bahkan banyak. Ada orang yang pergi haji tapi sehari-harinya tidak sholat. Padahal haji itu setahun sekali. Kalau sholat kan setiap hari. Berarti berat sholat daripada haji. Dan haji tidak diwajibkan kecuali mampu, kan? Sementara sholat kita juga tidak akan kita tegakkan kalau orang tidak bersyahadat dengan benar. Nyatanya banyak orang yang sudah bersyahadat dalam pengertian mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak sholat. Itu kembali kepada syahadat yang benar, yang bukan sekedar diucapkan tapi juga diyakini, menjiwai dan menjadi fondasi dari setiap apapun yang kita kerjakan. Kami berikan kesempatan waktu sedikit kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan atau ingin diperdebatkan tentang ini. Monggo Buji kelihatannya mau bertanya sesuatu. Ya. Monggo Bu Dr. Yeni kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semua atau belum? Sudah. Saya berusaha untuk menjelaskannya pelan-pelan di
samping supaya jelas ini soalnya kondisi ini yo poso tadi orang terlempong monggo Bu. Oke. Betul. Tidak mau melewati pintu ini berarti belum muslim. Sedangkan kalau sudah melewati sudah mengucapkan syahadat tapi tidak sholat lagi, apakah bisa dikatakan muslim? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau tadi saya katakan bahwa semua manusia pada dasarnya di rumah Islam. Dasarnya tadi kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa dan bertauhid. Siapapun orang tuanya. Tapi dia bisa menjadi kafir karena pengaruh orang tuanya. Dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Kalau sudah keluar seperti Spiderman yang keluar dari bangunan rumah tadi, maka untuk menjadi muslim lagi harus bersyahadat. Tuh. Nah, sekarang bahkan tidak perlu pernah keluar dari agama Islam. Dari lahir sudah muslim, belum pernah keluar dari agama Islam, tapi juga tidak sholat. Maksudnya kan begitu kan? Jadi itu hanya di bibir saja, berarti dia hanya Islam keturunan, lalu kemudian syahadatnya mungkin hanya di lisan, tetapi amaliyahnya tidak menunjukkan keislaman. Karena kan syahadat hanya rukun pertama. Setelah itu kan ada rukun kedua, ketiga, keempat sampai ke kelima, kan begitu. Dan semuanya wajib dikerjakan. Hanya saja kalau syahadat kan tidak menuntut syarat macam-macam. Tapi kalau zakat kan ada tadi ketentuan nisab dan haul terhadap harta benda kita. Kemudian puasa ada ketentuan yang sakit, yang bepergian, ada rukhsah tertentu. Sholat tidak ada rukhsah. Jadi kalau orang tidak sholat tidak sama dengan orang tidak zakat, karena orang tidak zakat masih ditanya dulu, oh karena tidak berharta. Tapi kalau tidak sholat apa alasannya? Kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, kan begitu. Jadi kalau orang tidak sholat ya kafir. Karena Rasul menyebutkan orang yang membedakan Islam atau tidak itu adalah sholat. Padahal tadi saya tanya pada ibu, ada nggak orang yang sudah syahadat tapi tidak sholat? Ada, dan bahkan banyak. Islam kafir. Berarti mereka kan kafir kan gitu. Ya. Meskipun begitu, Pak sampai kafir karena tidak sholat, jangan begitu. Setiap kami wakai. Jadi begitu Bu. Jadi selain keyakinan, kita juga harus amaliyahnya. Nah, makanya harus kita pelajari apa saja yang wajib dan yang haram, yang mubah, yang makruh dalam Islam itu apa saja. Nah, kalau kita tidak ngaji kan tidak tahu. Jadi sebetulnya ngaji itu kebutuhan kita, kebutuhan masing-masing kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Cukup atau masih ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa kita bahas, kita kasih dalam kesempatan ini. Ini masih ada sambungannya, tapi karena waktu, sementara kita cukup sampai di sini di kelompok 2. Ya, di kelompok 2. Padahal ini ada 4 kelompok harus sudah. Nanti kelompok 3, 4 dan 1 sudah materinya ini. Dan kalau belum putus, ya akan kita lanjutkan lagi. Pokoknya sampai tuntas dan mendapatkan pemahaman yang baik. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita akhiri dan tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.